Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih teman-temanku. Ya baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun yang akan mengganggu ketidaklancaran pada pembelajaran hari ini. Itu silakan KM kepada Satrio untuk memimpin doa doa untuk hari ini. Silakan Satrio. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, atau baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Satrio. Alhamdulillah doa baik. Dan silakan kalian dikeluarkan buku catatan dan buku pametnya dan alat yang lainnya. Sudah siapkah hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan. Untuk materi hari ini adalah Bapak akan mengambil materi teks cerpen. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Ya. Kita ulang dulu materi pembelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingatkah apa itu yang namanya teks cerpen? Oke, silakan Siti Yusi. Teks cerpen apa? Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali dulu. Kira-kira bentuknya antara setengah sampai 2 jam. Baik, terima kasih Siti Yusi. Jadi cerpen itu adalah kata Siti Yusi dibacanya hanya selesai 1 kali dulu. Setengah sampai 1 jam. Itu Siti Yusi. Oke. Nah, itu adalah teks cerpen. Ada yang tahu tidak? Ciri-ciri teks cerpen ada berapa? Saya Pak, Oke, silakan. ciri teks cerpen ada 5. 1. Panjang halaman kurang lebih 10 halaman. 2. Mudah dibaca sekali dulu. 3. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai dan meminta. 4. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan hasil pelaku. 5. Perlawanan tokoh dilakukan secara singkat. Baik. Ciri teks cerpen ada berapa jadinya? 5. Ada 5. Oke, yang pertama panjang karangan tidak lebih dari 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali dulu. Yang ketiga, oke. Yang keempat, yang kelima. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari ini. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan menanyakan kenapa materi kita hari ini adalah teks cerpen, yaitu menganalisis struktur teks cerpen. Supaya kalian nanti ketika membaca teks cerpen, kalian itu tahu apa yang kalian baca dan nanti bisa menganalisis struktur cerpen berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Dan juga berikut dari ciri kebahasaan teks cerpen tersebut. Ya, bisa dipahami langsung ya? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan tampilkan PowerPoint untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan simak baik-baik. Ya, materi hari ini adalah materi cerita pendek atau cerpen. Ya, tadi cerpen kan tahu, cerpen itu adalah hanya dibaca dalam 1 kali duduk. Oke, ini disusun oleh Pak Hambali
SPB SMP Negeri Riani Cimahi, Bandung. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kompetensi dasar dan indikator. Ya, kompetensi dasarnya adalah yang pertama menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kebetulan Bapak akan mengambil menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita yang pendek yang dibaca saja, tidak didengar. Ya. Lalu yang ke indikatornya adalah yang pertama 3.6.1 menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca. Lalu yang kedua 3.6.2 menganalisis ciri-ciri kebahasaan teks cerpen berdasarkan kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Ya. Sampai ini bisa dipahami? Baik, terima kasih. Lalu yang berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran model based learning, karena sekarang itu materinya yang Bapak pakai adalah modelnya PBL, problem based learning. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca dan menelaah ciri-ciri kebahasaan teks cerpen, unsur kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas yang dibaca dengan rasa percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, berpikir kritis, teliti, dan kreatif. Jadi tujuannya adalah kalian bisa menganalisis struktur teks cerpen, menganalisis ciri-ciri kebahasaan teks cerpen, ada 3, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Ya. Tentunya dengan kalian nanti dengan bisa percaya diri, tanggung jawab, bekerja sama, berpikir kritis, teliti, dan kreatif. Itu yang diharapkan pada materi ini, karakter yang muncul pada diri kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa. Kita lanjut ya. Definisi cerita pendek. Ada yang tahu? Tadi yang dikatakan oleh definisi. Ada yang tahu? Definisi cerita pendek apa? Apa? Hanya dibaca 1 kali duduk. Oke. Itu hanya dibaca 1 kali duduk. Oke. Ada lagi? Cerpen apa? Tadi yang kata definisi hanya dibaca 1 kali duduk atau apa nih? Durasi waktunya setengah sampai 1 jam, 1 kali duduk. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat definisi cerpen ini yang pertama. Ini menurut Burhan Nurjanto dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Ya. Itu kan? Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Menurut yang kedua, menurut HB Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi ada pembukaan, kalau di ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ini di cerpen ada perkenalan, berarti memperkenalkan tokoh. Lalu pertikaian itu sama dengan konflik. Lalu ada penyelesaian. Oke. Yang ketiga, menurut JS Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi peristiwanya itu satu, tidak kompleks, tidak bermacam-macam. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Ya, panjang halaman kurang lebih dari 10 halaman. Oke. Yang kedua yang tahu? Tapi dibaca sekali duduk. Yang ketiga?
Hanya ada satu peristiwa. Oke. Terdapat konflik. Permatakan tokoh. Berikan secara singkat. Oke, tepuk tangan. Lanjut kita lihat. Betulkah ciri-ciri cerita pendek yang dikatakan teman kamu? Yang pertama adalah panjang karena lebih terang 10 halaman. Betul. Tadi yang dikatakan oleh Siti. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Betul. Lalu yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan masih waktu. Lalu yang kelima, perwatakan tokoh lukisan secara singkat. Bisa dipahami? Ya. Lanjut? Baik. Lalu struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek ini yang akan kita bahas sekarang. Struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek. Yang pertama, yang keduanya pembahasan dalam teks cerita pendek. Oke. Ini adalah struktur dari cerita pendek. Ada yang tahu nggak? Struktur cerita pendek ada berapa? 4. 1. Orientasi 2. Komplikasi 3. Apa? Eva. Evaluasinya apa? Resolusi. Oke, betul. Kita lihat, betul tidak? 4 struktur itu. Struktur cerita pendek. Yang pertama, orientasi betul. Yang kedua, rangkaian peristiwa betul. Yang ketiga, komunikasi betul. Yang keempat, resolusi betul. Oke, kompetensi masing. Siti, apa yang namanya orientasi? Pengenalan tokoh dan kata. Baik. Oke. Ayo, apa yang namanya rangkaian peristiwa? Apa? Munculnya permasalahan. Oke, boleh. Zikri, komunikasi apa? Komunikasi? Puncaknya konflik atau permasalahan. Boleh. Oke. Satrio, yang keempat, resolusi. Oke, menyelesaikan masalah yang dialami oleh tokoh atau akhir dari setiap permasalahan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, lanjut kita ke bahasaan cerita pendek. Itu ada yang namanya kalimat deskriptif, ada yang namanya kalimat ekspresif, ada yang namanya gaya bahasa atau majas. Sekarang sebelah sini. Oke. Silakan. Kamu apa yang dimaksud dengan kalimat deskriptif? Apa yang kamu tahu saja? Kalimat deskriptif adalah kalimat yang nyata. Oke. Kata rasa kalimat deskriptif adalah kalimat yang nyata sesuai dengan kejadian atau peristiwa. Oke, bisa. Tapi kalimat ekspresif. Kalimat yang menggunakan perasaan. Oke. Kamu, Majas? Oke. Salah satu majas yang dibuat dalam kalimat tersebut supaya kalimat dari cerpen atau novel bisa lebih hidup. Betul kan? Betul. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Oke. Kita lihat kalimat deskriptif yang dikatakan teman-teman itu sesuai atau tidak. Ini kalimat deskriptif adalah kalimat yang berfungsi menggambarkan objek keadaan sesuai apa adanya sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau melihat sendiri. Betul. Ya.
Ini contoh kalimat deskriptifnya. Gadis itu berbaju kuning dengan jin yang sudah kumal dan jelek. Mana kalimat deskriptifnya yang menyatakan keadaan sesuai dengan objek? Coba sini. Gadis itu berbaju kuning karena sesuai dengan yang kamu lihat peristiwanya. Ya. Gadis itu berbaju kuning. Ya, oke, berarti ciri dari deskripsinya gadis itu berbaju kuning karena sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang kita lihat. Lanjut kita ke ekspresif. Kalimat ekspresif. Coba kita lihat betul tidak yang dikatakan teman kamu. Kalimat ekspresif adalah menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Betul, ya. Jadi katakan oleh Sophie menggunakan perasaan atau ekspresif. Contohnya kita lihat. Contoh kalimat ekspresif. Yang pertama, aku takjub dengan keberanianmu. Sebelah sini. Contoh satu, aku takjub dengan keberanianmu. Mana contoh kalimat ekspresifnya? Aku takjub. Kenapa takjub itu merupakan ekspresif? Arti takjub apa? Kagum. Jadi perasaan kamu kagum. Oke, betul. Terima kasih. Baik, ya. Baik, betul. Ya. Maaf, ya. Baik, betul. Apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, aku kagum itu adalah sesuai dengan perasaan kagum. Baik, yang kedua, mata kuningnya kelihatan terkejut saat menatapku. Seperti dugaanku, ia segera memalingkan muka agar tidak bersikap lagi denganku. Ada yang tahu? Yang kedua itu ciri kalimat ekspresinya yang mana? Naik. Oke, mata beningnya kelihatan terkejut. Kenapa itu merupakan kalimat ekspresif? Mata beningnya betul nggak? Mata beningnya. Sebenarnya perasaan nggak? Tidak. Kata siapa? Ya, jadi yang perasaan itu adalah terkejut, bukan mata beningnya. Kalau mata beningnya itu adalah deskriptif. Tapi yang berdasarkan ekspresif adalah terkejut, dengan perasaan. Kaget, gitu kan? Baik, oke, kita lanjut. Kita ke majas. Majas tadi kata teman kamu adalah gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Betul. Contoh di sini ada majas personifikasi dan metafora. Personifikasi ini adalah membandingkan manusia dengan benda mati atau benda mati itu seolah-olah hidup. Contoh di sini, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat. Laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Mana yang merupakan kata majasnya? Mana? Laut yang biru atau seakan menatapku dalam keheningan? Laut yang biru atau seakan menatapku? Seakan menatapku. Karena laut yang biru itu adalah benda yang mati, seakan menatapku itu adalah hidup. Jadi seolah-olah laut itu menatap pada hati. Contoh lagi misalkan, pulpen itu menari-nari di atas kertas. Jadi benda mati, pulpen atau pulpen menari-nari adalah digerakkan oleh manusia. Paham kan? Oke, baik, terima kasih. Yang kedua metafora, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda, namun memiliki sifat yang serupa. Ya, kita mengenal bahasa ini sebagai anak logik. Contoh, misalkan anak tersebut bagaikan pinang dibelah dua. Mana kalimat yang merupakan metaforanya? Pinang dibelah dua. Artinya apa pinang dibelah dua? Sama, bentukannya karakter, muka dan wajah. Paham? Oke. Ada pertanyaan
di sini. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD. Kita membagi kelompok, kita akan hitung berurutan 1 sampai dengan 4 sesuai dengan urutan masing-masing. Nanti yang 1 dengan 1, gabungnya 2 dengan 2 dan sebagainya. Baiklah, oke, mulai dari Siti Yusi. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, silakan bergabung 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ya, oke. Apa sambil membagikan LKPD-nya? Ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan, dibaca pada dulu. Ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak sudah tuliskan di sini. Kelompok 1 adalah kelompoknya tema. Kelompok 1 kelompok tema yang diketuai oleh Siti Yusi, lalu anggotanya Adisti, Agus dan Raisa. Kelompok 2 coba diperlihatkan ke atas. Kelompok 2 adalah Alur, ketuanya Satrio, anggotanya Origina, Siti Kauja dan Sukanti. Kelompok 3 terlihat kelompok 3 adalah Latar, yang ketuanya Zikri, anggotanya Indra sama Putri. Kelompok 4 katakan, yaitu ada kelompok 4 yaitu namanya kelompok tokoh, ketuanya Hairul, anggotanya Ratri dan Alia. Baik, baiklah, anak-anak sekalian, perintahnya di situ sudah jelas, ya. Kita lihat ke infografis, nilainya sudah jelas. Nah ini LKPD-nya. Silakan dibaca-baca, lihat. Bapak akan jelaskan dulu perintahnya. Kompetensi dasarnya sudah ada, indikatornya sudah ada sesuai dengan yang tadi Bapak ungkapkan. Nah, petunjuk umum. 1. Amati lembar kerja ini dengan seksama. 2. Baca dan diskusikan tes cerpen Senyum Karyamin Kali Amal Hari dengan teman kelompokmu dan tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang dipahami. Tes cerpen terlampir. Yang ketiga, setiap kelompok akan mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan A. Menelaah struktur tes cerpen, B. Menelaah ciri-ciri kebahasan tes cerpen, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Ini nomor 1 pertanyaannya. Berdasarkan cerpen yang kalian baca, analisislah struktur tes cerpen Senyum Karyamin dan berikan bukti kutipan yang mendukung. Jawabannya di sini ada orientasi, dengan strukturnya, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Dan sertakan pula paragraf keberapa, tuliskan di sini. Ya, paham? Lanjut. Yang kedua pertanyaannya ada bukti kalimatnya masing-masing 2 kalimat. Yang pertama penggunaan kalimat deskriptif, yang kedua atau yang B penggunaan kalimat ekspresif, yang C penggunaan majas. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lihat contoh. Ini Bapak punya cerpen yang berjudul Sepatu Lutut karya Eli Chandra Peraning-Anin. Ya. Ini ada cerpennya. Oke, ada yang bisa membacakan? Kelompok 1 coba dibacakan cerpennya. Silakan Siti lihat di whiteboard. Yang ini aja. Yang lain perhatikan, dengarkan baik. Ini contoh cerpen karena cerpennya kalau di LKPD beda. Ini adalah hanya contoh untuk kalian sebagai perbandingan saja. Ya, silakan Siti. Yang lain perhatikan baik-baik. Sepatu lutut karya Eli Chandra Peraning-Anin. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu
Kalau sepatu itu masih layak pakai sih mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat tua, jauh dari kategori layak pakai. Namun orang tua kami bukanlah orang yang kaya. Tetapi kurasa mereka sudah mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Entah mengapa pula, hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya Andi. Sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Orang tua kami tidak pernah protes kalau Andi menggunakan sepatu butut itu lagi. Pagi ini kami akan berangkat sekolah. Lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang diperhatikan. Tidak ada yang lain yang diperhatikan dari Andi. Aku jadi malas bila berjalan dengannya. Aku malu bila harus berjalan dengannya, seperti berjalan dengan seorang gembel. Sepatu butut itu begitu mengganggu pikiranku. Kenapa Andi tidak minta sepatu baru saja biar keren seperti teman-temannya? Ivan dengan sepatu catnya atau seperti Dobby dengan sepatu shortnya. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya di hari Sabtu malam karena aku tahu dia akan menyusulnya di hari Minggu. Jadi kalau di hari Minggu dia tidak menemukannya, masih ada kesempatan untuk membeli yang baru sehingga dia masih bisa masuk di hari Minggu. Untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari, dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Hari yang kunantikan tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Aku lupa kalau Andi pergi bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Sepatu bututnya pun tidak ada di rak sepatu. Seandainya sepatu butut itu tidak dibawa, aku bisa membuangnya. Dan ketika Andi bertanya di mana sepatunya, aku bisa menjawab kalau sepatunya digendong tikus dan dipungut pemulung yang lain. Malam pun tiba, Andi sudah pamit untuk tidur. Aku yang setelah makan malam pura-pura tengah bergegas masjid setelah Andi masuk ke kamarnya. Tempat yang ketujuh adalah sepatu dan menemukan sepatu butut Andi. Aku memasukkan sepatunya ke dalam plastik, tapi Ibu, sepatu Andi mau dibawa kemana? Tanda Andi mengejutkan. Seperti maling yang tertolong, keringat dingin pun membasahi punggungku. Jangan dibuang, Bu. Nggak ada sepatu yang senyaman itu, kata Andi sambil berkata-kata. Tetapi kalau tidak dibuang, kata Andi tidak malu dengan teman-teman. Ibu saja malu kok. Entah ibu dibilang nggak mampu beli sepatu baru buat Andi, kataku tegas. Bukan begitu, Bu. Kalau memakai sepatu yang lain, kaki Andi lecet, Bu, kata Andi menanya. Aku hanya bisa terdiam melihat Andi. Aku tahu bagaimana nilainya memakai sepatu butut. Tidak perlu takut pula apabila terkena air dan debu. Lagi pula sepatunya kan masih bisa dipakai, Bu. Tangisnya masih bisa. Baiklah, sudah jangan menangis lagi. Andi masih boleh memakai sepatu ini. Tapi dengan satu syarat, kataku sambil menunggu. Sudah cukup, lanjut merasa. Ya, sudah merasa lanjut. Apa, Bu? Tanyanya disebutkan. Nanti ibu belikan sepatu baru. Selama kaki Andi menyesuaikan dengan sepatu barunya. Sepatu lamanya boleh dipakai. Tapi jangan sering-sering ya, kataku sambil menghapus air mata. Terima kasih, Bu. Tapi Andi boleh memilih sepatu sendiri sepatunya kan, Bu? Tanyanya sudah tersenyum. Boleh. Tapi jangan mahal-mahal ya, kataku sambil mengembalikan sepatu bututnya karena sepatu lain. Ya, selesai. Terima kasih untuk Siti dan rasa kemudahan. Ya, untuk caranya ini contoh saja. Ya, orientasinya ini, ya, ada. Entah sudah berapa kali aku mengatakan caranya untuk mengganti sepatu itu sampai ke bawah. Lalu yang tujuannya ada. Ini pagi ini kami akan berangkat sekolah dan nanti sepatu butut itu lagi yang diberankan. Berarti konfliknya adalah sepatu butut itu lagi. Lalu yang ketiga komplikasinya, aku lupa kalau Andi pergi bermain sepak bola di lapangan dekat rumah sampai ke bawah. Itu adalah komplikasinya, titik permasalahannya. Lalu ada solusinya.
Baiklah, sudah dalam manusia ini adalah solusi akhir cerita. Ya, nanti di akhirnya juga ada contohnya. Lalu ini adalah contoh kalimat pembahasan deskriptif supaya kalau tidak bingung kita mengerjakan menjaga kesimpulan yang ini contoh di kalimat deskriptif di cerpen buku. Ini ada yang pertama, tinggal dibaca saja oleh kalian. Kalimatnya kreatif juga ada, banyak juga ada di situ di lampiran KKPD-nya. Ya, paham? Baiklah, silakan kalian mengerjakan tugas KKPD-nya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit, silakan untuk mengerjakannya. Yang tidak bawa gunting, silakan. Bapak ya. Ini bawahnya. Lainnya ada? Lainnya? Ada lainnya? Ini ada lemnya? Ada lemnya? Ada lemnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kertas warnanya bapak bagikan juga. Kalau kalian yang mau saya kertas warna, silakan. Ini kertas warnanya, silakan. Ya, silakan kerjakan waktunya 15 menit tidak banyak. Nah, ada pertanyaan kalau kerjakan bagi kesulitan? Bagi kesulitan? Silakan kerjakan bagikan dengan teman-temanmu bagian mana saja supaya kelihatannya kerjanya kerjasamanya biar cepat selesai. Kemudian silakan kalian cek kertas warna. Kalau tidak cukup misalkan di dalam ini boleh di belakangnya kalian di tempelkan supaya kelihatannya lebih bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Silakan waktunya 15 menit. Sudah berjalan 2 menit. Silakan kelompok 3. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Kalau tidak ada kesulitan, Bapak akan memberikan nilai kerjasamanya. Silakan sampai kalian menyelesaikan tugasnya. Nanti yang selesai pertama Bapak akan tambahkan nilai kerjasamanya. Selesai pertama 100, selesai kedua 90, selesai ketiga 80, selesai keempat 70. Nah, silakan. Yang sudah selesai boleh langsungkan pekerjaan yang kalian. Silakan. Waktunya sudah berjalan 5 menit. Ada masalah? Ada pertanyaan? Ini presentasi, ini apa? Ya, silakan.
Ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 4. Nama salam? Ya, silakan bertanya. Apa nih? Terus kalau lagi habis? Ya, boleh. Warna apa? Ya. Habis? Kita lagi. Ya, silakan. Kelompok 3. Waktunya sudah berjalan 10 menit. 5 menit lagi. Sampai limit. Yang pertama, di sini aplikasi dan ya, sesuai saja. Kalau kita cukup di belakang. Kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Nomor 2 sudah selesai? Sudah selesai. Baik, kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Berarti kelompok 1 sudah tidak sama 100. Ada mana kelompok 1 ke atas? Itunya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Boleh misalkan kalian mau dikasih warna juga, supaya juga sambil menunggu teman-teman kalian. Baik, kelompok 1 selesai. Pertama, kelompok berapa yang selesai? Nanti presentasinya, ya. Sudah? Kelompok berapa selesai? Ya. Kelompok 4, oke. Kelompok 4. Oke. Berarti ini yang kedua adalah kelompok 4. Ya. Kelompok 4 nilainya 90 biasanya. Yang ketiga kelompok 2. Berarti 80 nilainya. Yang keempat kelompok 3. Berarti nilai kerjasamanya 70. Nah, presentasinya sudah selesai semua kan? Sudah? Oke, acungkan dulu semuanya ke atas. Para pekerjaannya. Oke. Baiklah, terima kasih. Oke, terima dulu. Nanti sampahnya jangan dibuang mana, dijelaskan di belakang. Oke, sekarang kita presentasi kelompok. Baiklah, presentasi kelompok. Silakan kalian yang presentasi kelompok 3 mana? Ya, baiklah, kelompok 3. Silakan presentasi nomor 1. Lalu nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, nomor 1
saja, nomor 1 saja. Silakan untuk kelompoknya berdiri, memperkenalkan diri, kelompok berapa, lalu kelompok 1 akan menanggapi. Kelompok 1 dengarkan ya. Oke, silakan. Kelompok 3 presentasi. Yang nomor 1 saja. Ciparu udah kembali melintas cepat dengan. Bentar dulu, perkenalkan dulu nama kamu dari kelompok mana. Saya akan presentasi apa? Memperkenalkan nama saya Divi. Saya akan mempresentasikan dia kelompok saya dan kelompok saya. Nomor 1 Ciparu udah. Nomor 1 itu apa pertanyaannya? Struktur apa? Orientasi. Baik, orientasi, silakan. Ciparu udah kembali melintas cepat dengan suara mencecer. Karyamin tak lagi menyaksinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makanan buat anak-anaknya. Dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak Ciparu udah sedangkan meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah. Di sebuah tempat terlindung. Angin kembali tertiup kencang. Daun-daun jatuh berbangun dan beberapa di antara lainnya jatuh ke permukaan sungai. Baik, itu ada di paragraf berapa orientasi? Paragraf pertama. Paragraf pertama, biar cepat, biar cepat ya. Orientasi ada paragraf pertama. Lalu yang kedua, bagian dari apa yang kedua dan sebetulnya apa? Yang pertama tadi orientasi, yang kedua sebetulnya apa? Ada di paragraf berapa? Paragraf kedua. Oke, biar cepat ya. Lalu yang ketiga, evaluasi ada di paragraf berapa? Paragraf evaluasi keempat. Lalu yang resolusi ada di paragraf kelima. Baiklah, kelompok 1 tadi kata kelompok 3 yang namanya orientasi itu ada di paragraf 1. Betul? Menurut kamu? Betul? Oke, nah baiklah. Berarti betul orientasi itu ada di paragraf 1. Alasannya kelompok 3, kenapa mengambil orientasi itu di paragraf 1? Mana yang membuktikan bahwa itu adalah orientasi? Kalimat yang mana? Bacakan. Ciparu udah kembali melintas cepat dengan suara mencecer. Ciparu udah. Oke, baiklah Ciparu udah. Tokohnya siapa di situ? Tokoh namanya siapa? Arudang. Hah? Arudang. Coba. Kelompok 1 namanya siapa? Kelompok namanya? Karyamin. Kata kelompok 3 itu tokoh namanya siapa tadi? Arudang. Itu ada salah? Salah. Harusnya tokohnya adalah Karyamin. Jadi orientasi itu memaparkan tokoh dan latar harus itu. Ya. Coba punya kelompok 1 dibacakan orientasinya. Ciparu sedang kembali mencecer dengan suara mencecer. Karyamin tak lagi mencecernya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makanan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak Ciparu sedang begitu lemah dalam sarang yang angin kembali tertiup. Daun-daun jadi terbangun dari beberapa di antaranya itu selalu saja bergerak secara halus. Jadi kamu sungguh tak mau memahami hanya saja tidak melihat Karyamin. Tidak melihat. Kalau kamu tak tahan melihat aku makan, aku pun tak tidak melihat rumahnya. Jadi ininya harus cepat.
Habis bisa baterai. Nggak jalan keluar gimana? Apa namanya? Belum. Dah. Itu belum nyambung. Ini tuh. Ya, namanya belum nyambung. Baiklah, anak-anak sekalian, tadi sudah presentasi kelompok 3 kelompok 1. Jadi hasilnya yang punya kelompok 3 di organisasinya tokoh utamanya tidak sesuai karena tokoh utama adalah baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Selanjutnya presentasi yang nomor 2 itu adalah kelompok 2 dan ditanggapi oleh kelompok 4. Silakan kelompok 2 yang bagian nomor 2. Perkenalkan, nama saya Satria Teguh dari kelompok 2. Satria kesini menghadap. Saya akan mempresentasikan penggunaan kalimat deskriptif. 1. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. 2. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. 2. Penggunaan kalimat ekspresif. 1. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum melainkan tertawa keras-keras. 2. Lambungnya yang kampung berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. 3. Penggunaan majas. Majas personifikasi. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. 2. Majas perumpamaan. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Ya, baiklah. Oke. Baiklah, kelompok 2. Coba kita lihat. Kalimat deskriptifnya mana? Deskriptifnya. Coba ulangi lagi. Biar kelompok 4 menanggapi. Kalimat deskriptif. Yang pertama, Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Karyamin Melangkah pelan, melangkah pelan dan sangat hati-hati. dan sangat Hati-hati. hati-hati. Ciri dari ekspresi apa deskriptifnya mana? Kata mana? Melangkah. Melangkah. Kelompok 4 betul tidak? Apa yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa ciri dari kalimat deskriptifnya adalah melangkah. Kenapa betul? Jadi deskriptif apa? Sesuai dengan peristiwa atau kelihatan. Berarti melangkah itu adalah kalimat dari deskriptif. Oke, yang nomor 2. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Ulangi yang keras. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Baik. Ciri kalimat deskriptifnya mana? Menekan. Menekan. Betul, menekan ciri kalimat deskriptifnya. Salah, menurut kamu mana? Pikulan. Katanya pikulan. Itu adalah ciri dari kalimat deskriptif, yaitu sesuai dengan dari kelihatan kenyataan peristiwa. Ya. Baiklah. Yang kedua, kalimat apa? Ekspresif.
Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum melainkan tertawa keras-keras. Tidak hanya tersenyum tapi tertawa. Sini kalimat asal-asalnya apa? Tertawa. Tertawa. Betul? Tuh. Dan yang majas. Majas personifikasi. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang karena dorongan angin. Ciri kalimat majasnya? Daun-daun itu selalu saja bergerak. Daun-daunnya selalu bergerak itu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Semua sudah selesai. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ada beberapa tadi kelompok 3 dan kelompok 2 yang menurut tanggapan dari kelompok yang lain tidak sesuai. Silakan hasilnya nanti ditempelkan. Sekarang silakan berdasarkan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan tempelkan cepat. Ya, silakan tempelkan cepat. Waktunya tidak banyak. Ya, Bapak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habis. Ya, tepuk tangan. Baiklah. Semuanya nanti Bapak akan tulisan sesuai dengan sidang masing-masing. Hanya nanti nilainya berbeda dari segi biasanya. Kelompok 1 biasanya 100, kelompok 2 90, kelompok 80, kelompok 4 70. Baiklah, Bapak sekalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, apakah pembelajaran hari ini yang bisa kalian dapatkan? Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti saya seperti terakhir. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini siapa? Baik, silakan. Saya jadi lebih paham. Ada 4 bagian, yaitu orientasi, aplikasi, evaluasi, dan resolusi. Struktur itu ada berapa? Ada 4. 1, Orientasi, 2, aplikasi, 3, evaluasi, 4. resolusi. Baik, terima kasih. Lalu ciri-ciri teks cerpen. Ada yang bisa menjawab? Ciri-ciri teks cerpen? Rasa? Ciri-ciri teks cerpen? Silakan. Ciri-ciri teks cerpen apa nih? Yang pertama? 1, panjang halaman kurang lebih 10 halaman. Ya, 2, Habis dibaca penduduk. 3, Hanya ada satu peristiwa yang memasuki. 4, Terdapat topik yang menimbulkan 5. Ya, ada berapa cirinya? 5 ciri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak ingin bertanya, ada hal yang kurang paham tidak? Sudah cukup? Paham semuanya? Kalau paham semuanya, silakan nanti kalian di rumah mengerjakan tugas membuat cerpen ya, sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh kalian, lalu dianalisis konsep-prinsipnya. Paham? Untuk pembelajaran materi yang akan datang. Ya. Bapak akan tanya sekali lagi. Apakah senang tidak pembelajaran ini? Senang. Menyenangkan? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, tadi menyimpulkan sudah, kemudian refleksi sudah, kalian senang. Hari ini kita belajar sudah cukup selesai. Ya, ada anak-anak sekalian? Belajar sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran ini ada berkah dan kalian bisa mendapat ilmu yang lebih bermanfaat. Silakan untuk kalian dipimpin doa.
Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, atau baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk kalian telah membina dengan baik. Begitu Bapak tutup pembacaan hari ini dengan pengucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.